Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pak, kopinya sampun, Pak? Belum ada kopi ya? Kita nyata aja, Mas. Iya. Mas emang jenengan itu emas atau cak atau apa kira-kira yang terserah? Iya. Ya. Dulur-dulur sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, rasanya senang sekali ya hari ini kita bisa ngobrol bareng dengan Cak Eri, dan saya pikir ini jadi momentum yang cukup istimewa buat kita semua, meskipun hari ini malam cukup dingin dan kopinya belum datang juga, tapi rasanya nggak masalah lah. Cak Eri, mungkin kalau jenengan masih ingat tahun 97-98 itu kan kondisi salah satu yang membuat kita masuk dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk gitu ya. Dan mungkin Cak Eri juga masih ingat pada saat itu ternyata salah satu yang menyelamatkan ekonomi kita adalah sektor informal, yaitu para pelaku UKM. Dan itu ketika kemarin ternyata jadi gitu. Jadi caranya memang gitu, kita harus menyebut supaya kopinya datang. Lupa ya. Tapi tiling-tiling ya, sing adenya aku Mas Wawan, bayangin. Belum mesti. Foto sih. Tolong tahun pisan kurang mesti. Kak Lali ketua dewan. Kemudian kapan hari kita mendengar kabar bahwa Indonesia sedang dalam pandemi panjang ini, Indonesia bergerak ke arah resesi seperti itu. Orang mulai membayangkan apa yang terjadi dengan resesi, apa yang harus kita lakukan, dan kemudian kita mencoba menghubung-hubungkan beberapa peristiwa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah memacu warga masyarakat untuk bangkit secara ekonomi. Salah satunya dengan bantuan BLT 2,4 juta kalau nggak salah per UKM ya, per UKM. Nah, saya tentu saja tidak dalam kapasitas ngomong panjang karena hari ini Mas Heri yang akan ngomong panjang tentang itu. Beliau akan mengupas peluang yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk meningkatkan potensi ekonomi. Visi itu ada sponsor. Angel di Platen ini. Tenang Cak Eri, ini bukan bagian dari penggembosan, jelas bukan. Kalau warga sini ini selalu bersemangat. Ya, bagaimana potensi ekonomi warga bisa ditingkatkan lewat UKM. Nah, ini nanti akan dikupas oleh Cak Eri. Dulur-dulur sekalian, monggo duduk yang jenak. Kalau misalnya ada bagian belakang yang ingin maju, silakan saja. Kita ngobrol santai. Kalau nanti ada pertanyaan, monggo kita langsung tanya jawab saja. Ngoten nggih? Sepakat nggih? Siap. Monggo Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ini cangkruan, tapi rasanya bukan cangkruan. Rotok dredeg posisi cangkruan tapi duduk begini. Jadi gimana? Ini kita rubah dulu atau? Tapi saya betul tadi disampaikan Sendro bahwa posisi Surabaya, kalau tadi dibahasakan Indonesia dalam resesi, tapi Surabaya saat ini itu kota yang paling sedikit penurunannya daripada kota-kota yang lainnya berdasarkan data yang ada di BPS. Tapi sebenarnya terkait dengan UMKM, sejak tahun 2019 itu saya menggagas berdirinya Surabaya Smart City. Surabaya Smart City itu
tidak hanya kampung itu bersih, tapi kampung yang berhasil smart itu adalah kampung yang bisa menggerakkan roda ekonominya. Itu tujuan dari Smart City, smart ekonomi. Salah satunya. Menang ya. Ada smart ekonomi. Sehingga pada waktu 2019 saya lakukanlah lomba Smart City. Filosofinya lomba Smart City itu adalah saya berharap betul setiap kampung itu bisa melakukan inovasi yang akhirnya menggerakkan UMKM-nya di masing-masing wilayahnya. Ketika saya tadi masuk ke sini, ketika dikasih tahu ada acara UMKM, saya langsung bilang di hati saya, alhamdulillah. Berarti apa yang saya rencanakan pada waktu tahun 2019 itu sudah mulai berjalan. Orang selalu mengatakan bahwa UMKM itu untungnya kecil. Ada yang mengatakan UMKM itu capek, tidak ada tempat untuk memasarkan. Itu yang selalu saya bilang, bahwa pemerintah kota itu adalah fasilitator bagian penengah dari UMKM yang ada di kota Surabaya. Kalau Bapak Ibu itu sudah ada produk seperti ini saya nggak tahu, ini sudah masuk terdaftar di Disperindak belum Pak? Pak Wawan yang tahu. Pak Wawan? Oh belum. Pak Wawan yang tadi gelundungnya. Iya. Kopi tadi loh. Jadi UMKM itu ketika sudah terdaftar di Disperindak, maka tugas kami itu adalah bagaimana memasarkan. Tugas pemerintah kota bagaimana memasarkan produk-produk UMKM yang ada. Tapi yang pasti UMKM itu ke kampung-kampung itu akan menjadi sebuah pergerakan UMKM. Ketika disampaikan bagaimana modelnya, kami sudah merencanakan pada waktu saya di Bapeko, Badan Perencanaan Pembangunan Kota, itu sudah ada. Yang masih baru bergerak, belum mempunyai kemampuan, maka ada pinjaman yang akan diberikan. Setelah dilakukan pinjaman dan dia sudah terdaftar, maka akan dibawanya Disperindak, bukan dibawanya Dinas Koperasi lagi. Di bawah Disperindak itu bagaimana akan dilatih. Setelah ini dirasakan kopinya, dirasakan racian minumannya, itu nanti akan didatangkan pelatih yang akan membuat kopi. Setelah itu akan dipasarkan oleh teman-teman Disperindak melalui aplikasi, melalui web atau tempat yang ada di Siola. Terkait dengan UMKM, pemerintah kota itu sudah menyiapkan tempatnya. Karena itu saya bangga betul. Tadi saya sempat bilang sama Mas Adi, Mas Linggone kok api ya. Dan ini sudah bisa jadi contoh. Karena apa? UMKM ini bisa bergerak ketika filosofi gotong royong, ketika filosofi guyup itu ada di masyarakat. Kalau itu sudah ada gotong royongnya, ada guyupnya seperti yang ada di Wisma Penjaringan Sari ini, nah insya Allah itu pasti akan jadi yang terhebat. Saya matur nuwun sebetulnya dijadikan contoh. Apa yang kita lakukan? Insya Allah di tahun 2019 saya sudah berpikir bagaimana mengembangkan UMKM. Tapi ini karena pandemi akhirnya kami jadi berhenti semua. Di 2019 itu karena saya sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Kota, saya sudah melakukan MOU, Bapak Ibu, melakukan MOU tanda tangan dengan semua pemilik hotel, dengan semua pemilik apartemen, dengan semua pemilik mal di Surabaya. Di situ kita sudah sebutkan bahwa salah satunya itu adalah terkait dengan UMKM. Ada 3 item yang kita sepakati waktu itu. Satu, tenaga kerja yang masuk di sana, yang ditampung itu minimal 40% harus KTP Surabaya. Terus yang kedua, dia ketika ada produk UMKM maka harus dikerjakan oleh UMKM Surabaya. Itu yang menjadi catatan. Kenapa saya meminta untuk tanda tangan? Karena saya ngecek di lapangan. UMKM-nya itu ada seperti sendal hotel, seperti sampo, terus habis itu sabun mandi, itu dikerjakan oleh UMKM di luar Surabaya. Saya sampaikan, tuh, ini gak asik dong kalau ini dia investasinya di Surabaya, UMKM-nya bukan orang Surabaya. Saya kumpulkan, saya pikir mereka menolak.
Tapi sudahlah, saya panggil karena ini niatnya untuk maslahatnya umat, untuk kesejahteraannya masyarakat Surabaya, sudah saya panggil. Apa jawaban dari teman-teman tadi, Pak? Mereka mengatakan, Mas Heri, sebenarnya dari dulu saya tunggu yang seperti ini. Tapi karena belum ada actionnya dari UMKM-nya Surabaya, ya kami akhirnya mengambil dari UMKM luar Surabaya. Sehingga pada waktu itu langsung tanda tangannya sangat-sangat mudah kami dengan teman-teman yang ada di investasi di Surabaya, dan itu sudah dilakukan di Hotel Mercure Ahmad Yani sebelahnya Jaya. Karena pada waktu itu kami tanda tangan di bulan Maret kalau tidak April, itu mereka sudah jalan di bulan Julinya. Setelah itu sudah mau jalan di 2020, kita siapkan, pandemi sudah menghantam dulu. Tapi bukan berarti kita UMKM akhirnya berhenti, tidak. Karena apa? Ada yang tetap masih berjalan UMKM ini, sehingga pandemi ini betul tadi disampaikan ada hikmahnya ketika kumpul akhirnya bisa membuka UMKM ini. Karena inilah roda perputaran ekonomi itu bisa diselamatkan dengan pergerakan UMKM. Kalau UMKM ini bergerak, maka secara otomatis perekonomian itu juga akan berjalan secara bertahap di masing-masing keluarga. Di pemerintah kota, Pak, Ibu, itu sudah kita lakukan. Karena kenapa tadi saya bilang harus segera terdaftar. Di tempat kami itu, dulu tempat kami, sekarang bukan lagi Pak Adi ya. Tapi kenapa saya bisa bilang begini? Kan saya merencanakan semua UMKM yang ada di Surabaya itu masuk ke database yang sudah terdaftar. Di situ ada Pak, UMKM lemper, UMKM kue apa, terus nasi kotak apa, itu semuanya masuk di sana. Apa fungsinya Pak? Pemerintah kota itu sudah bekerja sama dengan yang ada di bank, termasuk pemerintah kota sendiri. Ketika nanti kami itu ada rapat, mau beli kue, mau beli minuman, mau beli makannya, itu hukumnya fardu ain, harus ambil dari UMKM. Bayangkan kalau satu dinas itu Pak, di tempat kami itu ada dinas, satu dinas itu sampai 5 kabit Pak, 5 bidang. Itu bisa melakukan rapat dalam hal yang bersamaan dalam satu hari. Berapa OPD yang bisa melakukan itu? Ketika rapat itu nanti tidak boleh dia mengambil barang dari luar, tidak, dia melihat dari yang sini, dari data yang sudah masuk, siapa yang sudah terdaftar diambil. Oh, saya mau ngambil lemper, ambilnya dari sini. Nanti bisa kelihatan kalau dia sudah satu hari ada ambil 5, maka dinas yang lainnya ketika akan mengambil dia harus berpindah ke UKM yang lain. Karena apa Pak? Tidak mungkin UMKM itu ketika habis dilatih terus harus memasarkan, kan seperti bayi sebenarnya. Bayi itu kalau habis lahir kan tidak mungkin langsung dilepas Pak, harus disusui dulu, setelah nanti berapa tahun ditatih untuk berjalan. Jadi sebagai narasumber sering saya dengarkan, Mbak Erwin. terus kata jelas. Oh begini, saya bukan pamer, tapi mau menyampaikan produk saya. Saya juga selaku pelaku UMKM di sini. Awalnya saya tuh malu-malu, terus terang aja, leles pipa pralon, untuk belajar membuat lampu yang seperti ini. Ini produk saya, Nun Sewu, itu yang saya tampilkan. Lama-lama kelamaan, ternyata kok seneng, gitu lah. Akhirnya saya tekuni. Ya, mohon maaf, saya nggak sombong, saya nggak ekspor. Walaupun ke Pedoan Ayu, ke Baru, ekspor, maaf. Tapi yang keluar dari Wisma Penjaringan, berarti yang ekspor. Ya, Nun Sewu ya. Itu adalah produk-produk kami. Ya, alhamdulillah dengan kondisi pandemi seperti ini, ya menutupi untuk beli beras. Ya, Cak Erik, untuk beli beras untuk makan keluarga, gitu. Saya terusan aja, bukan pensiunan, saya dari swasta dulu. Jadi begitu gratisnya, saya dulu kontraktor, yang mana mengejar dolar terus. Tapi begitu saya pensiun, kena pandemi, ya ini usaha saya sekarang sedikit-sedikit pakai pipa pralon. Ini tampang saya seperti ini. Tadi rambutnya gondrong, maaf, ini suruh potong. Oh, ini yang motret, ini yang adalah Pak Endro. Ini beliaunya ini.
Lah ini produk saya lampunya dari paralon. Awalnya paralon bekas, karena banyak pesanan, jadi paralon beli sekarang, bukan bekas lagi. Tapi walaupun demikian, kalau ada yang membeli paralon, tetap saya terima gitu. Saya nggak malu-malu, ada orang bangun, kok ada paralon sejengkal pun saya minta. Ini dibuang, iya saya minta. Nah, kan nggak apa-apa itu. Yang penting nggak malu, itu produk saya. Kok gambarnya sisi dong? Dalam betul itu adalah kaligrafi dari paralon. Itu yang untuk lampu meja. Kemungkinan itu bisa yang untuk di hotel-hotel itu biasanya. Wadah payung juga. Produk itu ada tempat payung juga dari paralon. Saya itu terinspirasi dari kamar hotel. Kok ada seperti itu? Nah, akhirnya saya tutup. Tidak usah malu-malu nyontoh, yang penting untuk kebaikan. Ya, demikian. Terima kasih. Oh, untuk berikutnya legalitas. Yang kami perlukan legalitas. Monggo, mungkin kalau kita mau mengurus ke Desperindak, kita kolektif itu gimana? Biar sama-sama. Nanti jawab bareng sama yang lain. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaosnya, Pak, kaosnya. Alhamdulillah. Kalau ditanya harus ganti kaos. Terima kasih. Kalau buat kerajinan ini dipakai kaosnya. Oke. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Pak Rohani juga berkali-kali mengingatkan, kalau pengen belajar bikin lampu dari paralon, silakan datang ke beliau. Dia menjanjikan silakan belajar gratis katanya. Nah, ini saya pikir, karena PUJ gratis, kok mulai bayar? Gratis. Jadi untuk mesakno aku, Pak. Nanti kalau gratis terus kan ya kasihan dia sebetulnya. Gratis tapi daring, Pak. Ibu tadi yang di belakang yang mau nanya, monggo Ibu. Jenengan maju saja Bu ya. Jenengan tanya. Masih frame, Bu. Jenengan tanya ini tujuannya pengen tanya sesuatu atau pengen dapat kaos, Bu? Nggak jadi Pak Budiono main keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak calon pimpinan Kota Madya Surabaya, Bapak Eri. Yang perlu saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Eri kaitannya dengan UMKM, dan mungkin saya melanjutkan dari apa yang disampaikan Bu Ade, bahwa tadi konsepnya sudah jelas bahwa kita ini termasuk UMKM yang jadi satu saja, yaitu kumpulan dari UMKM yang berupa makanan atau kue, diberi judul adalah UMKM Wisma Penjaringan Sari. Hanya saya tertarik Bapak Eri dengan kerjasama dengan Dinas Pariwisata yang kaitannya ada produk unggulan. Kalau saya baca tadi produk unggulan kita juga sudah ada ya Pak Eri ya, antara lain ada minuman bunga telang, dan yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Rohan adalah produk kita yang tidak kalah menariknya adalah lampu hias dari bahan bekas. Nah, saya berharap jenengan tadi juga ngendikan bahwa setiap ada tamu wisata turis itu selalu ke sana Mas Pati. Nah, kita berharap Bapak, jadi tidak hanya di Mas Pati aja, kita pun ya Wadah, mudah-mudahan RT 11 dan juga RT 9 Pak Rohan bisa menjadi produk unggulan ini menjadi salah satu ikon wisata UMKM di Surabaya. Itu harapan kami. Alhamdulillah tadi penjelasan sudah merespon, mudah-mudahan hasil produk UMKM kita itu nanti segera ada realisasinya untuk diuji lab, kemudian mendapatkan legalisasi mungkin berupa IRT dan lain sebagainya, sehingga kita bisa langsung bersemangat dan bisa tidak hanya tidak hanya di wilayah kita saja yang mengenal, tapi juga di Surabaya. Nah, itu yang pertama. Jadi terima kasih, mudah-mudahan responnya segera nanti bisa terrealisasi. Terus kemudian pertanyaan saya yang kedua atau permohonan saya, mungkin karena kaitannya dengan pandemi, saya pun juga ASN, jadi artinya masih WFH karena memang
pandemi ini belum berakhir, mungkin sampai kapan. Dan kita juga punya hobi membuat masakan atau kue. Nah, untuk itu kalau bisa pihak pemerintahan Kota Surabaya itu memfasilitasi kita untuk pasar rakyat online. Selama ini mungkin seperti apa konsepnya saya juga belum tahu, tapi yang dikoordinir oleh Pemkot. Kemudian tentu saja ada kerjasama dari Gojek atau Grab. Mungkin itu saja dua pertanyaan saya, Pak Hendro. Oh iya, kaitannya dengan online mungkin kita juga punya jago-jagonya IT, antara lain beliau Pak Hendro dan juga Pak Into ya, yang pasar 5. Pasar 0. Oh iya, Pak Pringgo juga. Pak Into, Pak Pringgo dan Pak Hendro. Mungkin itu nanti yang bisa jadi rujukan, dan kami mohon kepada bapak-bapak yang potensi di IT bisa membantu kami kalau itu direspon oleh Pak Eri. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, kaos Bu. Kaos Bu. Bu, Pak Hendro bilang itu tidak boleh Bu. Langsung ditanggapi. Ternuwun Bapak Ibu, tadi saya ketika melihat lampu tadi sempat tanya, oh ya, ternyata yang membuat dari warga sendiri. Kalau Bapak Ibu ini mungkin kenapa saya harus katakan harus masuk ke Disperindak, biar semua orang tahu. Di kantor saya Bapakku itu kursinya itu semuanya dari UMKM. Ada yang dari ban bekas, ada yang dari botol. Itu sekarang yang buat kursi dari botol itu sampai dikirim ke Gorontalo. Itu buatnya sama saya awalnya. Saya bilang pada waktu itu di SSC itu, Pak, botol ini loh akeh. Eman. Akhirnya kita buat konsep, dikumpulkan jadi satu, dibuat seperti kursi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kalau mengisi taman, itu kami fokuskan itu dari UMKM. Jadi taman-taman itu ada mainannya, ada apa itu dari produk-produk UMKM. Karena itu saya berharap betul kalau lampu ini lampunya sangat bagus, Pak. Kalau di hotel itu biasanya betul yang disampaikan ada lampu yang model begini, terus ada yang kalau penanda masjid, penanda jalan itu bisa dilakukan. Karena itu tadi saya sampaikan termasuk tadi Ibu sampaikan sudah kalau begitu kita fokuskan, kalau saya yakinkan bahwa ini akan menjadi satu UMKM-nya. Insya Allah tadi saya tanya Mas Hendro siapa besok yang harus ditemui, siapa besok yang harus ditemui, saya nanti kontak sama teman-teman untuk segera datang ke sini besok pagi atau besok agak siang ketemu, nanti bisa langsung ditindaklanjuti. Karena apa? Setelah ditindaklanjuti kita baru bisa bergerak. Tadi Ibu tanya ada kue, kue sudah masuk Bu, kalau di tempatnya di Disperindak itu sudah masuk. Kampung ini jual kue ini, ibu ini jual kue ini, namanya ada. Sehingga kalau kami mengadakan rapat kami ngambilnya di sana langsung. Nah jadi insya Allah kalau sudah didapat terdaftar di Disperindak, Ibu bisa masuk ke dalam database itu. Nanti secara otomatis kami akan membuka ketika rapat, kami tinggal mau ngambil di mana saja. Jadi harapan kami ya segera aja besok masuk, tapi yang pasti saya butuh, kalau saya ngontak orang kan pasti besok temui ini nomor HP-nya ini gitu kan, biar cepat. Kalau tidak daripada mengurus ke sana, kita buat aja kolektif untuk datang ke sini, dilihat, dicek, dikerjakan di sini, baru nanti daftarnya juga melalui online. Insya Allah begitu. Ya. Satu penanya terakhir, tadi saya tadi Pak Heru Pram itu sudah dari tadi ngaduin terus. Monggo Pak Heru. Maju aja Pak. Pak Heru ini notaris Pak, jadi dia notaris, ketua RT dan lelaki yang jenaka Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Heru Pak, sebagai warga di WPS di bawah pimpinannya Pak Putu. Sahabatnya Pak Hendro Pak. Alhamdulillah. Baru kayak itu kamu. Lagi bisa digilangin, biasanya ngajak gegeran.
kami semua di WPS ini berdoa semoga Bapak menjadi pimpinan. Ini tadi saya cukup banyak mendengar apa yang disampaikan Pak Heri terkait dengan UMKM. Karena memang pertama kita di sini kan terkait dengan rode gede powernya. Kita bicara kan biasanya UKM, Pak. UKM dengan UMKM jelas berbeda, Pak ya. Dua produk yang berbeda. UKM itu sendiri itu terkait usaha kecil menengah. UMKM usaha mikro, kecil, menengah. Nah, kalau saya mengacu ke Undang-Undang Nomor 23, wis angel iki. Angel wis. Apa yang itu Pak tokonya? Enggak, saya cuma mau mencoba, nanti mungkin insya Allah pas malam minggu kita juga mencampurkan di sini terkait dengan bapak-bapak ibu yang punya usaha di sini terkait dengan bagaimana legal formalnya. Nah, mengacu ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan pemerintah daerah. Di situ kan ada 3 tahapan, Pak ini. Untuk usaha mikro itu di bawah pemerintah kota dan kabupaten. Ya, setahu saya, Pak ya. Mohon dikoreksi jika salah. Untuk yang kecil itu provinsi dan yang menengah itu nasional. Nah, tadi Pak Eri sempat menyatakan bahwa UMKM akan ditentukan oleh kami dari Pemkot, berarti pemerintah kota, Pak ya, karena kita Surabaya bukan kabupaten. Nah, tentunya di sini kalau kita lihat dari sisi modalnya pun kalau mikro itu sampai dengan 50 juta, sedangkan kalau kecil 50 sampai dengan 300 juta dan next gitu. Dan khususnya untuk mikro itu tidak perlu berbadan usaha. Nah, tentunya di sini mumpung ada calon Bapak Kota Surabaya, insya Allah amin terkabul. Kami mohon backup dari Bapak terkait dengan warga di Wisma Penjaringan Sari umumnya dan juga dari bapak-bapak yang mempunyai usaha kecil atau mikro khususnya bisa dibantu terkait juga kemarin ada peraturan bahwa untuk warung kopi maupun kafe harus ada siupnya, Pak, begitu Pak ya. Nah, tentunya mungkin ini yang dikhawatirkan oleh para pelaku bisnis atau pelaku usaha. Apakah dengan terdaftarnya mereka di tadi Bapak di perindustrian atau perdagangan, Pak ya, Perindak, apakah ada kaitan dengan NPWP? Ada kaitan dengan pajak penghasilan. Nah, itu mungkin harus Bapak bisa menjelaskan bagaimana agar bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa jelas dan juga bisa plong. Jangan sampai nanti usaha nggak jalan, pajak jalan, Pak. Iya toh? Kita nggak laporan SPT bulanan dendanya 100.000, padahal kalau kita lapor SPT cuma 20.000, nah torok 80.000 nanti gitu. Mungkin itu aja Pak Heri, mohon masukannya dari lagi matur nuwun Pak. Oke. Terakhir ya. Monggo Cak Eri kalau mau ditanggapi. Tadi disampaikan memang ada UMKM, ada UKM. Kenapa tadi saya sampaikan UMKM-nya bunyi aja satu, tapi nanti PIRT-nya itu per produk, sehingga tidak perlu lagi kalau kita sudah masuk ke dalam kategori itu, kita sudah bisa masuk ke siupnya. Kalau diperlukan ya kita bentuk siup. Tapi seandainya kalau belum bergerakannya belum seperti itu, ya sudah masih PIRT-nya saja yang dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tadi disampaikan warkop itu harus ada siupnya? Karena sekarang ini warkop kan menjamur semua. Dan ternyata Pak, setelah kita cek ke lapangan, warkop itu bukan miliknya pribadi loh. Yang paling banyak itu pengusaha Mojokerto sama dari Jombang. Jadi kalau paling banyak Pak, data kami yang paling banyak dari Mojokerto sama Jombang. Itu beli tanah, dibangun warkop yang jaga orang Surabaya. Berarti dia bukan lagi sebagai usaha mikro, karena dia sudah tidak lagi tapi berbisnis. Nah, karena itu kenapa kita melakukan siup. Tapi kalau nanti itu ternyata yang warkopnya memang sudah betul-betul orang yang aslinya, kita akan melakukan berbeda. Jangan sampai nanti posisinya kita akan mendukung yang kecil dari warga, ternyata dia sudah dibuat bisnis. Ini yang terjadi di Surabaya terkait warkop. Sama dengan yang tadi UMKM disampaikan, insya Allah kalau itu nanti ketika UMKM-nya ini jalan, kami akan datang ke sini, insya Allah itu akan PIRT-nya per barang. Kita lihat produknya dulu,
sudah bergerak berapa. SIUP itu memang ada ketentuannya. Ketika dia sudah sampai produksi atau dijual sekian, jumlahnya sekian, itu baru kita mentahkan untuk NPWP dan macam-macam. NPWP pun ketika pendapatannya juga tidak terlalu besar juga bisa dilaporkan 0, tapi capek, Pak. Pajak penghasilan lapor setiap tahun 000 BPH itu juga capek. Kalau tidak terbiasa itu akan sulit. Karena itu saya sampaikan akan saya panggil Disperindak untuk melihat PRT-nya saja. Nanti yang terkait dengan SIUP sampai kita akan juga akan koordinasi. Karena sampai sekarang pun itu dilakukan, masih ada pembahasan di pemerintah kota terkait dengan UMKM. Apakah UMKM ini harus selalu membuat laporan penghasilan? Karena kan memang kalau penghasilan itu perorangan ya, perorangan. Tapi kalau sudah terlalu kecil ya tidak. Karena itu meskipun 0 ya, laporannya 000 itu ya, tapi kan capek begitu. Kalau orang yang tidak terbiasa susah, jadi agak males begitu. Karena itu tadi saya sampaikan teman-teman di Disperindak itu biar ke sini ketika tahu oh ini kategori yang seperti UMKM, ini kategori ini tidak perlu yang ini perlu yang ini. Itu memang sudah saya nanti insya Allah itu sudah kita waktu di pemerintah kota itu kita sudah bisa pisahkan sehingga tidak lagi menjadi proyek bisnis yang disamarkan dengan UMKM seperti warkop tadi. Jadi Bapak jangan usah khawatir Mas Hendro, begitu Mas Hendro. Insya Allah pemerintah kota pasti akan melindungi UMKM-nya. Bagaimana berhasil dulu gaji besar, barulah ayo kita bicara terkait dengan NPWP dan macam-macamnya. Ini begitu Mas, nanti Mas. Nanti kita akan cek lagi posisinya, tapi tidak, insya Allah tidak harus SIUP ketika harus punya NPWP, tidak begitu. Karena kalau jumlahnya sudah besar, karena kita nanti kecil-kecil, maksud saya kan tadi tetap sendiri, tapi paguyubannya satu. Ya, matur nuwun sekali Cak Eri. Jadi poin penting dari apa yang disampaikan oleh Cak Eri tadi adalah yang pertama, UKM saat ini menjadi prioritas pemerintah kota karena kekuatan ekonomi yang real ada, apalagi didukung kultur masyarakat Surabaya yang sedemikian kuat, yaitu persetujuan, persaudaraan, dan itu memperkuat kultur berekonomi yang ada. Pandemi memang jadi masalah, tapi jangan dijadikan masalah, jangan dijadikan alasan untuk berhenti. Pemberdayaan bisa dilakukan dengan cara pembatasan suplai sandal hotel Surabaya misalnya, yang harusnya menyuplai ya UKM Surabaya gitu. Lalu pemerintah kota, ketika Cak Eri ngomong pemerintah kota itu artinya pemerintah kota eksis yang ada sekarang dan pemerintah kota versi Cak Eri mendatangi insya Allah ya. Terus kemudian Pemkot saat ini juga aktif mendata UKM berikut produknya, kebutuhan konsumen level korporat kayak apa, regulasinya kayak apa, dan juga dilakukan penguatan kualitas produk, bila perlu kualitas ekspor, dan untuk itu akan dilakukan pelatihan untuk memperkuat kualitas produk dan manajemen dari kawan-kawan UKM. Matur nuwun sangat Cak Eri, tapi menutup pembicaraan kita hari ini Cak Eri, saya ingin menanyakan sesuatu hal yang sebetulnya ini out of topic. Nah istilah arek-arek 6 zaman saya ini OOT gitu ya. Ya. Jadi saya pengen nanya yang semuanya out of topic ini. Cak Eri, saya tanya sederhana aja Cak Eri, apa yang membuat jenengan akhirnya bersedia untuk menjadi wali kota Surabaya? Saya lihat tiang listrik dulu, itu tiang listrik apa tiang apa ya, kok milih-milihnya? Ini apa tiang apa? Ini listrik. Dia penyangga listrik. tiang listrik ini? Iya. Bambu Pak, bambu. Oh bambu? Oh bukan, ini? Penyangga, beton listrik. Oh memang dia dibuat nyangga memang? Iya. Oh saya kira tiang listrik yang dia mau roboh ini. Ini jenengan katanya lemur apa ya? Soalnya kok saya sampai berdiri di sini ya? Roti bahaya. Saya khawatir ini jadi roboh ini. Aman Cak, Ya. aman. Jadi kalau tadi disampaikan apa yang membuat motivasi saya hanya satu. Ketika saya melihat masih ada putus sekolah di Surabaya, masih ada lagi masyarakat yang berpenghasilan rendah itu belum masuk daftar. Kenapa saya begitu? Mas Hendro, saya cerita sedikit. Ada orang yang masuk ke rumah sakit Suwandi. Itu kenapa saya waktu itu harus mengatakan saya harus merubah Surabaya. Masuk rumah sakit Suwandi, dia tidak terdaftar dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi pada waktu operasi, dia itu berubah. Terpaksa dimasukkan dalam daftar masyarakat berpenghasilan rendah. Waktu itu rumah sakit menolak. Istrinya kebetulan kenal dengan istri saya, telepon. Saya datang ke rumah sakit, saya tanya, Pak, kenapa jenengan awalnya itu
tidak masuk masyarakat berpenghasilan rendah, sekarang kok mau masuk? Dia bilang, Mas Heri, yang masyarakat berpenghasilan rendah itu adalah masyarakat yang bisa menabung itu lebih dari 500.000. Itu tidak masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Saya punya penghasilan 4 juta, tetapi saya itu bisa menabung 1 juta. Tetapi ketika saya kecelakaan, kena musibah seperti ini, ternyata operasinya 20 juta. Tabungan saya tidak cukup. Di situ saya baru tersentak. Ya Allah, kenapa di Surabaya masih ada yang seperti ini? Yang kedua, masih ada, waktu saya jalan ada anak tersendiri. Ada anak sendiri, rumahnya di tepi sungai. Saya tanya, kamu kelas berapa? Kelas SMP. Loh, di mana Bapak? Iya, Bapak kamu. Bapak saya ada di kampung ini, Pak. Hidup dengan ibu saya. Saya datang ke rumahnya. Ternyata ibunya ibu Piring, ibu Sambung. Terjadi masih di Surabaya. Di situ saya sempat bilang ke Bu Risma, Bu, waktu itu sebelum ini, Bu, kok masih ada ya Surabaya seperti ini? Bu Risma mengatakan begini, Mas Heri, saya titipkan Surabaya. Tiba-tiba Bu Risma bilang begitu. Kenapa, Bu? Anggaran Surabaya itu 10 triliun. Ketika nanti insya Allah kamu itu dihijabai, tolong sampaikan maaf saya ke masyarakat Surabaya seluruhnya. Karena saya selama 10 tahun, saya konsentrasi ke infrastruktur. Kenapa? Saya ingin semua terkoneksi antara satu Surabaya, ujung sampai barat, sampai timur, utara sampai selatan. Sehingga uang itu habis untuk infrastruktur. Tapi sekarang infrastruktur sudah selesai semua, yang belum selesai hanya JLLB sama JLLT. Berarti uang 10 triliun itu akan sisa banyak. Berarti tugasnya Mas Heri hanya satu, tingkatkan uang itu, manfaatkan uang itu untuk sumber daya manusia. Itu yang harus dilakukan. Dan saya tahu Mas Heri tidak ingin masyarakat itu jatuh miskin. Mas Heri tidak ingin masyarakat itu putus sekolah. Mas Heri tidak ingin masyarakat yang harusnya menerima itu tidak diterima, belum menerima apapun. Kata Bu Risma, sehingga saya titipkan itu, mau tidak mau jangan sampai uang yang 10 triliun tadi yang harusnya masuk ke sumber daya manusia itu akan hilang, tidak tepat sasaran. Yang saya garis bawahi, yang saya sampai, ini kalau saya cerita ini sudah meneteskan air mata. Beliau hanya menitipkan satu, sampaikan maaf saya kepada seluruh masyarakat Surabaya kalau sampai dengan saat ini saya belum bisa membahagiakan masyarakat Surabaya karena saya konsentrasi ke infrastruktur. Itu yang membuat saya semakin yakin, ya Allah, berarti saya harus meneruskan kebaikan Bu Risma. Yang kedua, saya harus bisa memanfaatkan APBD untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang akan membuat saya resiko pensiun dini dari Bismillah pensiun dini dari pegawai negeri, masa begitu Mas ya. Keren Mas. Tentu saja saya percaya semesta ini punya cara untuk melancarkan setiap niat baik. Semoga yang menjadi niat baik Cak Eri dan seluruh warga yang ada di sini bisa segera terwujud. Cak Eri menutup cangkruan inspiratif hari ini, Cak Eri. Saya bikinnya ini sejak kemarin. Yuk dulu podo jogo kanan kiri supaya sehat dalam kebersamaan. Ben dadi wali kota Cak Eri, Jolati Sambang Penjaringan Sari. Insyaallah. Terima kasih sekali kebersamaan ini. Anda masih punya waktu beberapa menit untuk ngobrol dengan Cak Eri karena saya yang terngiang-ngiang dan tadi di sebelah kiri saya itu ada sate ayam yang nanti bisa kita nikmati bersama-sama. Ada sate ayam, ada tahu campur. Monggo kita ngobrol-ngobrol bareng sambil makan.